inilah ya kawan ya. Bu, saking putih bu. Oh, bukan nembe wangsol. Nggih. Oh, medhit jagung. Pun panen bu. Oh, nggih, alhamdulillah nggih bu. Berarti niki pun mulai panas diantar nggih bu nggih. Oh, mbok didol. Nggih. Yang bean. Oh, teng gubuk. Oh, niki. Digoseki niku wau. Oh, nggih. Oh, teng bekele niki. Budi jagung. Niki ya. Oh, sehat bu. Sehat, sakti. Nggih niki wau manu dekeke mriko montore niku. Oh, nyambek Nganu tiyang tiga kalih nganu apa rencange kula sing setunggal riyen mriki nika. Nggih. Niki kok nganu pembeling ning. Oh. Nggih, nganu niki udane niki nganu kok Bu. Mboten iso diprediksi. Nggih. Mriki terang mriko nganu pun gremes wae. Seperti inilah ya kawan-kawan ya kondisi perjalanan untuk menuju ke kampung ataupun desa terpencil di desa Sumala hari ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita bisa lihat ya di sekeliling area desa ini dikelilingi pohon-pohon tinggi seperti ini ya, dan juga berada di perengan jurang seperti ini ya. Dan di kampung ini hanya ada 5 rumah saja yang terpencil tersembunyi ya di pedalaman tengah-tengah hutan seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, suasananya sungguh sepi, sunyi dan jauh dari pusat keramaian kota kawan-kawan ya. Nah, ini sih sekeliling area perjalanan untuk menuju ke kampung seperti ini kan ya, dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya. Dan di depan kita ini sudah hampir memasuki rumah yang pertama ini kan kawan ya. Karena di kampung ini masih asri, alami ya, dan masih bernuansa kuno ini kan kawan. Dan jalanannya pun berupa batu tatanan seperti ini kan kawan ya. Nah, untuk menuju ke kampungnya itu yang berada di sana itu sudah kelihatan ya rumah warga ataupun permukimannya ya kan kawan ya. Nah, kita bisa lihat kan kawan ya,
di sekelilingnya ini sudah tidak ada perkampungan lagi, hanya ada tanaman tela dan juga pohon-pohon pisang seperti ini ya kan kawan ya. Dan suasananya pun sungguh sepi ya, di siang aja sepi apalagi malam hari ya kan kawan ya. Kita bisa membayangkan jika kita tinggal di kampung sepi dan terasa sunyi seperti ini kan kawan ya. Nah ini kan kawan ya, rumah-rumah di sini masih menggunakan 100% ini dari bahan kayu jati asli ini ya kan kawan ya. Dan di sekeliling area kampung ini masih di suasana lebaran, cukup sepi, sunyi ya kan kawan ya, dan jauh dari pusat keramaian kota ini kan kawan. Nah kita bisa lihat ya kan kawan ya, dari segi corak dindingnya ya kan kawan ya. Rumah-rumah di sini itu umurnya itu sudah lama ini kan kawan ya. Nah ini kan kawan ya, dindingnya sampai seperti ini ya, jebol seperti ini ya kan kawan ya. Dan juga masih menggunakan bahan material ini dari kayu jati lokal ini kan kawan ya. Nah kita bisa lihat ya, di sana itu sudah hutan belantara itu, di atas sana itu kan kawan ya. Dan juga banyak sekali ayam hutan, bahkan babi hutan masih banyak kan kawan ya di area kampung ataupun di desa kali ini ya kan kawan ya. Karena di kampung ini itu hanya ada 3 rumah, bahkan 5 rumah ya, yang jaraknya pun cukup jauh ya kan kawan ya, cukup jauh, dan juga dikelilingi pohon-pohon besar seperti di depan kita ini ya. Nah dan posisinya di kampung ini nih, menghadap ke selatan ini sudah hutan dan tanah berpajak ya kan kawan ya di sana itu ya. Nah itu yang ditanami kebun jagung dan juga pohon pisang seperti ini ya kan kawan ya. Nah ini kan kawan ya, pohon-pohon di sini tuh besar-besar seperti ini, dan juga sungguh serem sekali ya, apalagi di siang kali ini, cukup sepi, sunyi ya, dan jauh dari pusat keramaian kota. Dan rumah-rumah warga di sini kita bisa lihat ya, nah, jaraknya itu cukup lumayan jauh dan berada di posisi tebing seperti ini ya kan kawan ya, berada di tebing seperti ini. Nah seperti di depan kita ini ya kan kawan ya. Nah seperti inilah kondisinya ya, suasana di desa terpencil yang berada di kawasan Jawa Tengah ini ya. Nah dan di sini hanya ada 5 rumah saja yang masih bernuansa kuno, berbentuk limasan ya kawan-kawan ya. Nah dan di sana itu sudah rumah terakhir itu ya. Nah sudah rumah terakhir yang berada paling pojok sendiri dari desa Randusari ini ya kan kawan ya. Nah seperti inilah kondisi di area desa ataupun di kampung yang terpencil, terisolir ya, di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Dan di sekeliling area pekarangan rumahnya ini sungguh luas-luas seperti ini ya kan kawan ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bangunan-bangunan di sini tuh masih menggunakan kayu seperti ini kan kawan ya. Nah, rumahnya itu berbentuk limasan dan cukup besar sekali ya kan kawan ya. Dan coba kita akan lihat ya, di samping rumahnya ini juga sudah perkebunan pisang ini kan kawan. Nah sudah perkebunan pisang. Nah ini sudah perkebunan pisang. Nah
di sana itu sudah hutan belantara dan sudah tidak ada lagi permukiman ataupun rumah-rumah, hanya ada hutan-hutan seperti di depan kita ini ya kawan-kawan ya. Karena mayoritas warga di sini sebagian besar itu beternak kambing dan juga memelihara ayam seperti di depan kita ini ya. Nah, ini adalah salah satu peliharaan warga untuk kesibukan sehari-harinya itu bertani dan juga berternak seperti di depan kita ini ya kawan-kawan ya. Nah, sungguh luar biasa sekali kita bisa melihat suasana dan kehidupan di kampung ataupun di rumah-rumah terpencil yang tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Suasananya masih terasa bernostalgia lagi ke tahun 80-an ini kan kawan ya. Nah, dan di sana itu sudah hutan itu kan kawan ya. Nah, hutan belantara seperti ini. Nah, hutan-hutan seperti di depan kita ini ya. Di sana sudah tanah perhutani, tanah milik hutan ya kan kawan ya. Dan rumah-rumahnya di sini tuh seperti ini ya kan kawan ya. Nah, seperti di depan kita ini rumah klasik Jawa tempo dulu ini yang masih kita jumpai ataupun kita temui di desa, di kampung, di pedalaman Jawa Tengah ini ya kan kawan ya. Kita langsung saja ingin melanjutkan petualangan di siang kali ini Mas. Monggo Mas. Nah, seperti inilah ya suasana dan kondisinya di desa ataupun di kampung kali ini ya. Hanya ada 5 rumah saja yang letaknya itu terisolir dan jauh dari pusat keramaian kota. Nah, di depan kita ini ya, kita lihat ya pemirsa ya. Nah, rumahnya ini berada juga ini di barengan jurang seperti ini ya. Sungguh luar biasa sekali. Di kampung ini masih bernuansa zaman dulu tahun 80-an. Dilihat dari segi corak bangunan-bangunan di sini, rumah-rumah di sini itu sudah berdiri cukup lama. Nah, itu cagaknya itu sampai di Pakan Rayap itu ya, seperti ini ya kan kawan ya. Dan di sana itu sudah hutan. Jadi perkampungan ini letaknya ini di tengah-tengah hutan ya kan kawan ya. Dan juga hanya ada 5 rumah saja yang terpencil, terisolir di desa Randusari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah kali ini ya. Nah, dan di sini juga ini ada salah satu alat tradisional. Nah, ini dulunya ini digunakan untuk membujak sawah, itu pakai brujul seperti ini ya kan kawan ya. Nah, ini adalah salah satu alat antik barang langka ini ya kan kawan ya. Nah, di sana sudah hutan belantara seperti ini dan juga rumah-rumah di sini masih menggunakan 100% dari bahan kayu jati seperti ini ya kan. Di sana sudah tidak ada perkampungan lagi kan kawan ya. Ini jalan setapak ini untuk mengarah ke hutan ini kayaknya. Oh iya kan kawan ya. Nah, ini kita melihat jalur setapak ini. Ternyata ini
mengarahkan kita ke salah satu hutan ya kan kawan ya, perkebunan ini kan kawan. Nah kita bisa lihat ya kan kawan ya, ini hutan-hutan seperti ini yang ditanami pohon-pohon pisang dan juga sungguh luas-luas sekali ini kan kawan. Oh ternyata di sini juga masih ada rumah ataupun kampung ya. Nah ini kampungnya ini hanya 2 rumah ini kan kawan. Oh berarti jalan setapak ini membawa kita ke salah satu rumah juga yang terpencil, tersembunyi ya, di pedalaman tengah-tengah hutan seperti ini kan kawan ya. Nah dan jaraknya itu cukup lumayan jauh kan kawan, di area pedesaan yang terpencil, terisolir kali ini ya. Nah ini adalah rumah paling terakhir ya. Nah, dan di sana juga itu ini sungguh kita sedang berada di pedalaman Jawa Tengah ini ya kan kawan ya. Nah coba kita lanjut lagi ya ke sana itu kan, untuk melihat suasananya di area pedesaan kali ini ya kan kawan. Wah suasananya cukup sepi ya kan kawan ya, masih di suasana lebaran kali ini kan kawan. Wah dan rumah-rumah di sini, nah kita bisa lihat ya, itu berada di barengan-barengan seperti ini ya. Serasa di hutan alas Purwo ini kan kawan ya. Wah, sungguh luar biasa sekali. Nah dan di sana itu sudah hutan belantara itu ya kan kawan ya. Wah, sungguh luar biasa sekali suasana ataupun di kampung, di desa kali ini ya. Nah dan di depan rumahnya juga ini ada salah satu kambing juga yang dipelihara oleh warga di area desa ini. Karena kehidupan di desa ini sebagian besar itu sebagai petani dan juga berternak kambing. Nah seperti di depan kita ini ada salah satu ternak kambing yang dipelihara untuk kesibukan sehari-hari ya kan kawan. Kita lanjut lagi ya kan kawan ya. Nah itu sudah kelihatan ya, perkampungannya itu berada di sana itu ya kawan. Nah kita akan ke sana untuk melihat kehidupan warga yang berada di desa terpencil ya, di pedalaman Jawa Tengah ini ya kawan. Dan rumah-rumah di sini kita bisa lihat ya, nah, rumahnya tuh seperti ini kawan. Rumah limasan, panggung dari ciri khas rumah-rumah Jawa kuno tempo dulu ini kawan. Dan di sini masih alami kawan ya. Nah, serasa kita bernostalgia lagi ke zaman dulu tahun 80-an nih kawan. Dan jalanannya pun masih berbatu seperti ini, jalan-jalan bertanah ya kawan ya. Seperti di depan kita ini ya kawan. Nah kampungnya ini berada di sana itu kan. Coba kita akan melihat ya. Wah, luar biasa sekali ini kan. Nah rumah-rumah warga di sini kita bisa lihat ya. Nah, rumah-rumahnya itu masih klasik alami seperti ini kawan ya. Rumah klasik Jawa tempo dulu yang masih kita jumpai, kita temui di area desa terpencil yang berada di pedalaman ini ya. Nah tuh kawan ya, di depan kita itu ada rumah klasik Jawa kuno zaman dulu ini kawan. Wah, dan di sini mayoritas warganya itu sebagai petani ya kawan. Nah seperti di depan kita ini ada salah satu panen warga ini. Nah ini adalah panen jagung ya, nantinya ini dijual ataupun dipasarkan ya, pasar ataupun diolah menjadi makanan ya kawan ya. Nah, dan di sana juga ini
ada perkampungan juga, rumah-rumah cewek klasik zaman dulu. Dan di sini hanya ada 5 rumah ataupun 10 rumah ya kawan.